Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi kebanyakan orang akan menilai judul yang saya berikan terlihat mustahil, tapi apakah judul yang saya berikan hanya omong kosong? Mari kita bedah satu persatu. Izinkan saya melalui video ini menunaikan janji saya, karena pada video sebelumnya saya menyinggung sedikit mengenai gelombang theta. Karena channel ini berkaitan erat dengan pikiran bawah sadar, tentu saja gelombang theta menjadi hal krusial yang harus dibahas. Bab 1. Pikiran manusia. Yang saya ketahui, pikiran manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Apa itu pikiran sadar? Pikiran sadar adalah bagian dari jiwa kita yang menyadari lingkungan dan pikiran kita. Pikiran sadar bertanggung jawab atas kemampuan kita untuk bernalar, membuat keputusan, dan berpikir kritis. Pikiran sadar inilah yang terus-menerus memproses setiap informasi dari dunia di sekitar kita, pikiran, dan pengalaman kita, dan hal ini yang memainkan peran penting dalam membentuk persepsi kita tentang dunia atau permasalahan yang kita hadapi, dan bagaimana kita menyelesaikan diri serta mencari solusi di dalamnya. Apa itu pikiran bawah sadar? Pikiran bawah sadar adalah bagian dari pikiran yang berfungsi di bawah tingkat kesadaran. Pikiran bawah sadarlah yang bertanggung jawab untuk mengendalikan proses otomatis seperti pernapasan, pencernaan, dan detak jantung, serta menyimpan dan memproses ingatan dan juga emosi. Di pikiran bawah sadar inilah diyakini sebagai sumber berbagai masalah psikologis dan emosional, karena pada pikiran bawah sadar tanpa kita sadari masih menyimpan dan memproses konflik dan trauma yang belum terselesaikan. Lalu bagaimana? Kita harus menggunakan pikiran sadar atau kita harus menggunakan pikiran bawah sadar? Ternyata berdasarkan presentase, penggunaan pikiran sadar kita hanya 5 hingga 10%, sedangkan pikiran bawah sadar bisa mencapai 90 hingga 95%. Berdasarkan model gunung es Freud yang menyatakan pikiran bawah sadar jauh lebih dominan daripada pikiran sadar. Hal ini juga yang akhirnya mempengaruhi sebagian besar keputusan serta perilaku kita tanpa kita sadari. Jika pikiran bawah sadar kita sebegitu dominannya, lantas bagaimana cara kita memprogram dan mengendalikan pikiran bawah sadar kita? Bab 2. Berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar lebih resisten terhadap perubahan dan lebih sulit diprogram ulang dibandingkan dengan pikiran bawah sadar. Hal ini bisa terjadi karena pikiran sadar lebih logis dan analitis, sehingga lebih sulit dibujuk hanya dengan kata-kata. Di sisi lain, pikiran bawah sadar lebih mudah menerima terhadap ide dan saran baru, sehingga hipnosis dapat menjadi alat yang efektif untuk membuat perubahan positif pada tingkat yang lebih dalam. Ya, Anda tidak salah dengar. Caranya adalah dengan hipnosis. Sekali lagi hipnosis ya. Kita tidak membahas dan mempelajari ilmu gendam, apalagi ilmu pelet. Saya tidak akan membicarakan teknik hipnosis secara detail dan mendalam, karena tentu saja saya bukan praktisi hipnosis. Yang saya bahas di sini adalah secuil saja atau sedikit saja bagaimana cara kita mensugesti diri kita sendiri, yang tentu saja itu dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar kita. Pertanyaannya, apakah kita bisa mensugesti diri sendiri? Ya, tentu saja. Apabila bisa kita lakukan sendiri, apakah bisa kita lakukan sendiri ataukah butuh praktisi untuk dapat melakukannya?
sesuai dengan namanya, sugesti terhadap diri sendiri atau mungkin lebih dikenal dengan self hypnosis, sebenarnya yaitu cara mengucapkan atau mendengarkan secara berulang. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memberikan sugesti positif pada saat yang tepat. Lantas muncul pertanyaan berikutnya, kapankah waktu yang tepat untuk melakukan self hypnosis atau mensugesti diri sendiri dengan sugesti yang positif itu? Ada yang bisa menjawab? Atau ada yang bisa menebak? Kita bisa melakukan self hypnosis atau sugesti positif untuk diri kita sendiri saat kita mengantuk. Ya, benar, Anda tidak salah dengar. Saat kita mengantuk adalah saat yang tepat untuk melakukan self hypnosis. Setelah ini mungkin muncul beberapa pertanyaan berkaitan dengan kok bisa saat mengantuk. Baik, mungkin akan muncul beberapa pertanyaan yang akan mungkin muncul. Namun jika pertanyaan Anda tidak ada di sini, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya coba jawab semampu saya. Yang pertama, mengapa pada saat mengantuk? Adakah penjelasan ilmiahnya? Oke, pertanyaan kedua, mengantuk di siang hari ataukah di malam hari? Yang ketiga, apakah harus tertidur? Baik, lanjut ya. Kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama, mengapa saat mengantuk? Menurut penelitian neuroscience, manusia memiliki beberapa gelombang otak. Gelombang otak adalah aktivitas listrik ritmis yang dihasilkan oleh neuron di otak saat berkomunikasi. Ada 5 jenis gelombang utama, yaitu gelombang delta, theta, alpha, beta, dan gamma, yang melalui satuan ukur Hertz. Gelombang theta yang memiliki frekuensi 4 hingga 7,5 atau 8 Hz diyakini memiliki pengaruh yang signifikan dalam hipnosis. Karena gelombang otak ini terkait dengan relaksasi mendalam, meditasi, hipnosis, dan tidur REM, atau yang lebih dikenal dengan mimpi, rapid eye movement. Baik, pertanyaan kedua, mengantuk di siang hari atau di malam hari? Hal ini yang saya ketahui, tidak ada perbedaan antara mengantuk di siang hari ataukah di malam hari. Jadi asalkan Anda mengantuk atau Anda sudah merasa mengantuk, maka manfaatkan waktu itu untuk melakukan self hypnosis atau lakukan sugesti terhadap diri Anda. Baik, yang ketiga, apakah harus tertidur? Ya tentu saja, kalau Anda melakukan secara mandiri untuk self hypnosis ini, pada nantinya Anda akan dengan sendirinya akan tertidur. Jadi apabila Anda sedang mengulang atau mengucapkan atau mendengarkan, silahkan saja dilanjutkan hingga Anda tertidur. Tentu kalau Anda menggunakan gadget atau alat bantu lainnya, silahkan diatur timernya. Biasanya untuk proses dari Anda mengantuk hingga tertidur ya sekitar membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Jadi silahkan setel jika di malam hari, setel gadget Anda untuk turn off secara otomatis dalam waktu 30 menit. Baik, kita menuju kesimpulan.
Setelah tadi saya paparkan mengenai pikiran bawah sadar, sugesti, afirmasi positif, saat yang tepat untuk melakukannya adalah saat Anda mulai mengantuk. Saat itulah Anda bisa berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar Anda. Fungsi penting. 1. Karena ini berkaitan dengan gelombang theta atau rapid eye movement, ketika Anda posisi sudah benar-benar mengantuk. Jadi ini memiliki fungsi penting. Yang pertama adalah konsolidasi memori. Jadi ketika Anda mengantuk ini, saat ini membantu Anda mengubah ingatan jangka pendek menjadi jangka panjang. Yang kedua, pembelajaran. Gelombang theta mendukung fungsi kognitif dan pembelajaran. Yang ketiga, kesehatan emosional. Membantu pemrosesan pengalaman emosional dan pengaturan suasana hati. Sekali lagi, gelombang theta, setelah tadi saya paparkan sedikit mengenai gelombang theta dan rapid eye movement, keadaan mengantuk, kita tahu betapa pentingnya fase ini yang tentu saja dikenal dengan gelombang theta. Saya sarankan agar Anda berhati-hati dengan apa yang Anda pikirkan dan Anda dengarkan, karena apa yang Anda pikirkan dan Anda dengarkan pada saat Anda mengantuk atau masuk gelombang theta ini akan tersimpan menjadi memori jangka panjang. Baik, itulah tadi pemaparan sedikit yang bisa saya sampaikan untuk menunaikan janji saya. Untuk kedepannya apabila ada pertanyaan silahkan sampaikan melalui kolom komentar, dan jangan lupa untuk menyimak dan mengikuti video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, komen. Salam.